Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smaim Podcast. Oke, untuk podcast pertama kali ini kami akan membahas terkait siswa berprestasi SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda yang terletak di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Gang Ahim 1, Samarinda. Selanjutnya, silakan perkenalkan, ada di depan saya salah satu siswa berprestasi SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Silakan perkenalannya, namanya kalau boleh tahu siapa nih? Nama saya Muhammad Ramadan. Saya kelas 11 MIPA 1. Saya asal dari Samboja. Oke, Muhammad Ramadan kelas 11 MIPA 1. Kalau boleh tahu dari angkatan keberapa nih SMA-nya? Saya angkatan ketiga. Angkatan ketiga? Ya. Oh, berarti perlu diketahui nih kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan podcast ini bahwa SMA Istiqomah Muhammadiyah ini baru berdiri nih sekitar kurang lebih 3 tahun lebih, yaitu dari tahun 2018. Nah, jadi ini adalah sekolah yang masih baru tetapi memiliki segudang prestasi. Salah satunya Ramadan ini. Nah, jadi Ramadan ini bisa dilihat ya dari bajunya, itu sudah kelihatan sekali anak tapak suci gitu. Salah satu pendekarnya tapak suci gitu ya. Oke, Ramadan gimana kabarnya? Baik saya. Alhamdulillah, ternyata baik ya kabarnya. Nah, jadi bisa dilihat kalau Ramadan ini sedang memakai tapak suci, tentunya pembahasan kita mengenai apa itu tapak suci. Nah, jadi perlu diketahui nih teman-teman yang menyaksikan podcast ini bahwa tapak suci ini merupakan salah satu ekskul wajib di Muhammadiyah, khususnya di SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Seni bela diri tapak suci ini sendiri berdiri sejak 31 Juli 1963 yang mempunyai moto apa nih Kak Ramadan? Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Wah, bagus sekali ya motonya ya. Dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Nah, tentunya itu moto yang sangat bermakna bagi seorang seni bela diri tapak suci gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang menonton podcast ini tentunya sudah sedikit paham apa sih itu tapak suci dan sejarah berdirinya tapak suci itu bagaimana. Nah, tujuan kami melakukan podcast ini tentunya ingin bertanya-tanya nih ke Ramadan nih terkait pengalaman-pengalamannya mengikuti lomba-lomba, karena kan Ramadan di sini salah satu siswa berprestasi SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Tentu memiliki segudang pengalaman nih, walaupun bisa dikatakan masih siswa, itu sudah termasuk siswa yang hebat dan berprestasi. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut, saya pengen tanya dulu nih, saya penasaran Ramadan ini mulai mengenal tapak suci itu sejak kapan dan juga tertariknya sejak kapan? Boleh diceritakan? Saya mengikuti latihan di sana itu mulai dari kelas 5 SD. Nah, saya tahunya itu waktu itu ada berita bahwa akan didirikan perguruan tapak suci di Samboja. Saya mengikutinya dengan sangat enak sekali, latihannya bareng-bareng sama teman-teman. Nah, baru itu saya tuh diajakin ikut pertandingan-pertandingan. Nah, awal mulai saya pertandingan itu di ajang Championship 1 Yogyakarta. Wah, ternyata Ramadan sudah kenal tapak suci nih dari SD ya? Iya. Dari kecil hitungannya nih. Iya. Wah, ternyata kalau dari dengar cerita Ramadan nih, Ramadan sudah kenal tapak suci dari SD, bahkan mengikuti perlombaan pertamanya Ramadan tuh sejak SD. Iya. Kelas berapa kalau boleh tahu? Saya kelas 6. Oh, kelas 6. Baru ikut Di pertandingan. Di mana tuh kalau boleh tahu pertandingannya? Di Yogyakarta. Wah, jadi kecil-kecil sudah pergi ke Jogja nih? Iya. Wah, keren. Itu sama teman-teman berapa orang? Kita sama teman-teman itu sekitar 20 atlet. Dengan pelatih-pelatih itu ada banyak lah. Baru tuh beritanya itu membawakan medali emas 21.
sebanyak 21 medali emas. Iya. Wah, keren Ramadan berarti. Nah, selain itu pasti dari SD nih, berarti MTS juga punya pengalaman nih. Ada. Ramadan. Kalau boleh tahu bisa sharing pengalaman waktu SD-nya gimana? SMP-nya gimana? Waktu SMP itu saya pernah ikut tanding di kayak O2SN sama antar pelajar di Tenggarong itu, sama Bupati Cup, Sanga-Sanga, Merah Putih Cup juga itu pernah ikut. Oh, jadi Ramadan ini sudah ikut O2SN sejak MTS atau SMP gitu ya? Iya. Wah, keren. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 full Ramadan ikut lomba-lomba yang ada? Iya, ikut. Mulai dari O2SN tadi, terus apa lagi? O2SN sama Bupati Cup, Bupati Cup. sama Merah Putih Cup Sanga-Sanga. Wah, Merah Putih Cup. Ya. Sama Sanga-Sanga. Wah, kalah nih saya nih. Ramadan sudah jalan kemana-mana, tapi saya belum nih. Masih di Samarinda aja. Wah, berarti memang betul lah, patutlah Ramadan dibilang siswa berprestasi. Wah, jadi kalau boleh tahu pengalamannya yang lebih lagi nih, dari Ramadan sudah ikut berbagai macam perlombaan, di SD tadi ke Jogja, terus SMP tadi ada tiga yang disebutin, O2SN, Bupati Cup, dan juga Merah Putih Cup yang di Sanga-Sanga. Kalau di SMA sendiri sudah ikut lomba apa aja? Oh, saya di SMA ini baru mengikuti KOSN Nasional 2021. Oh, KOSN Nasional 2021. Iya. Oh, itu berarti kompetisi. Olahraga Siswa Nasional. Oh, kompetisi olahraga siswa nasional tahun 2021. Iya. Wah, berarti kalau dengar-dengar juga berdasarkan data yang saya cek dan recheck nih ya, Ramadan ini termasuk 10 besar ya. Iya. Dari total 613 peserta. Iya. Tapak suci seni bela diri itu ya. Nah, jadi Ramadan termasuk hebat berarti. Pengalamannya boleh nggak sedikit sharing pengalaman ikut lomba KOSN 2021 ini? Pengalaman saya itu ikut KOSN itu kan cuman secara online. Jadi kayak lebih berat daripada mengikuti yang yang kayak secara langsung. Kalau online itu kita tuh kayak latihan, baru tuh buat video itu berkali-kali ulang-ulang sampai dapatkan yang bagus. Kalau misalnya kayak offline, berangkat ke mana-mana itu kita cuma sekali tampil aja dan langsung muncul nilainya, jadi ditetapkan ke juara-juaranya. Wah, ternyata bagi Ramadan lomba secara online lebih susah ya dibandingkan dengan lomba secara offline. Karena kalau online harus berapa kali tag baru dipilih yang paling bagus videonya untuk dikirimkan ke panitia. Wah, jadi ternyata Ramadan nih sudah mencoba lomba baik secara offline dan juga secara online. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih, dari sekian banyak lomba yang tadi Ramadan sebutin, mulai dari SD sampai SMA, itu bagi Ramadan ada nggak momen yang berkesan bagi Ramadan selama mengikuti perlombaan, pengalamannya yang berkesan? Saya kalau berkesannya itu ketika MTS saja, karena setiap pertandingan tuh saya bersama kawan-kawan saya yang di MTS sana. Jadi kami itu ada kebersamaannya, sering jalan-jalan bareng. Jadi lihat ini pertandingannya ya. Berarti yang bisa saya tangkap dari maksud Ramadan ini, lomba secara offline itu lebih memiliki pengalaman yang berkesan karena di situ tidak ada pembatasan gitu ya. Terus juga bisa ngumpul bareng teman-teman, jadinya lebih berkesan pada saat SMP atau MTS karena itu bersama teman-teman gitu melakukan perlombaan. Nah, sedangkan di SMA ini Ramadan itu seni bela diri tapak sucinya jenis lombanya cabang apa? Yang saya sering ikutin itu seni tunggal. Seni tunggal. Seni tunggal itu dari berapa kali juara satu sudah banyak. Baru tuh seni ganda itu 2 kali di Bupati Cup. Baru tuh yang juara satu vektornya itu waktu di Jogja.
Wah, pernah ikut lomba fighternya juga? Iya. Wah, keren berarti. Banyak sekali pengalaman dan juga hasil-hasil dari latihan Ramadan yang diperoleh berupa medali, berbagai macam medalinya. Jadi penasaran sama medali Ramadan nih, berapa jumlahnya? Keren. Nah, jadi pengalaman sudah nih, pengalaman dari SD sampai SMA sudah Ramadan sebutin, terus juga medali-medali yang Ramadan peroleh sudah Ramadan sebutin, terus juga yang paling berkesan dari kegiatan lomba-lomba itu sudah Ramadan sebutin juga. Saya jadi penasaran, siapa sih yang berperan penting dalam hidup Ramadan untuk terus meniti karir lah, atau terus melalui jalan tapak suci ini? Oh, saya itu untuk mengikuti tanding-tanding itu kan untuk membanggakan kedua orang tua. Nah, saya tuh termotivasi dengan dua pelatih saya, namanya itu Adi Saputra dengan Neita Faulina. Oh, berarti Ramadan ini termotivasi untuk terus ikut tapak suci. Tentunya yang pertama orang tua tadi, terus yang kedua ternyata ada peran penting nih dari seorang pelatih. Tadi ada Kak Adi dan juga Kak Naita ya. Wah, keren. Berarti hebat sekali mereka ya, bisa memotivasi Ramadan sehingga bisa memperoleh banyak medali mulai dari SD sampai SMA. Wah, Ramadan ternyata sudah banyak nih kita cerita. Dari yang saya bisa simpulkan dari awal kita berkenal, saya mulai mengenal sosok Ramadan, salah satu siswa berprestasi SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda, tentunya dalam ekskul tapak suci. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan ternyata Ramadan ini sejak kecil sudah dalam lingkungan Muhammadiyah dan juga sudah mulai mengenal apa itu tapak suci mulai sejak 5 SD dan sudah berani mengikuti lomba dari kelas 6 SD itu sudah berani pergi ke Jawa untuk mengikuti lomba. Itu merupakan suatu hal yang membanggakan tentunya, khususnya dalam kemuhammadiyahan. Nah, dan juga ternyata prestasi Ramadan ini tidak hanya berhenti di SD, tapi berlanjut ke SMP atau MTS, terus berlanjut lagi ke SMA, dan juga memperoleh berbagai macam medali-medali. Itu saya sangat salut karena Ramadan sudah berhasil membuat bangga orang tua yang tadi Ramadan sebutin, orang yang berkesan gitu ya, dan juga pastinya pelatihnya juga turut bangga karena sudah berhasil melatih anak didiknya atau muridnya untuk berprestasi mendapatkan sebuah medali. Karena itu suatu jeripaya dari Ramadan berusaha dari SD sampai SMA. Tentunya mendapatkan medali itu bukan hal yang mudah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang menonton podcast ini. Tentunya Ramadan menitik jalannya di tapak suci ini tidak serta-merta langsung mendapatkan medali. Pasti masih banyak hal-hal yang harus dia lewatin, hal-hal yang harus dia lalui, sehingga dia bisa memperoleh berbagai macam medali mulai dari SD sampai SMA. Nah, jadi kita sudah sampai penghujung video nih. Kita sudah sampai penghujungnya. Dari Ramadan sendiri, saya ingin meminta pesan Ramadan buat teman-teman dan adik-adik kelasnya, khususnya di SMA Istiqomah Muhammadiyah ini, untuk gimana sih pesannya Ramadan untuk terus mengikuti tapak suci. Ketika kalian ingin menjadi sang juara, tetaplah semangat untuk latihan. Dan jangan lupa meminta restu kepada kedua orang tua kalian. Dan kalian banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan jangan lupa kalian semangat terus latihannya. Seperti kata pelatih saya, proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Wah, keren sekali pesan dari Ramadan. Proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan tentunya pesan kami berdua untuk kalian yang menonton podcast ini, dan juga khususnya ke adik-adik siswa SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda untuk terus berjuang mencapai sebuah prestasi. Karena untuk mencapai sebuah prestasi tentunya harus berjuang terlebih dahulu, melewati berbagai macam rintangan.
Nah, jadi tetap semangat buat kalian untuk terus berlatih di tapak suci. Jangan pernah mengeluh, karena harus dihilangkan kata mengeluh dalam kehidupan kita. Jadi sampai sini saja mungkin podcast kita pada kali ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.